Ustadz, kalau kita membahas tentang keromantisannya Rasulullah terhadap Aisyah, ada cerita lain lagi nggak Ustadz? Banyak sekali ya. Jadi bahkan kalau kita lihat Rasulullah itu sempat ketika berbicara kan Rasulullah manusia yang paling baik itu salah satunya manusia yang paling baik terhadap istrinya kan gitu. Kemudian ketika majelis itu bubar, sahabat bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana sih akhlak Rasulullah?" Aisyah menjawab bahwa akhlak Rasulullah itu sebagaimana Al-Quran yang berjalan. Masya Allah, merinding dengernya. Al-Quran yang berjalan. Jadi kita bisa bayangkan betapa istri itu, kan konsepnya kalau suami istri gini ya, hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Jadi artinya istri ini adalah pakaian untuk suaminya, suami ini juga pakaian untuk istrinya. Nah, konsep pakaian itu kalau kita lihat, pertama kan pakaian melindungi kan, melindungi dari cuaca dan lain-lain. Jadi suami ini mesti bisa melindungi istrinya. Nah, jadi si istri itu merasa betul-betul aman, nyaman gitu. Sebagaimana pakaiannya harus nyaman, harus aman gitu. Pertama saling melindungi. Yang kedua, konsep pakaian itu dia menutupi aib. Menutupi aib itu artinya bukan istrinya melakukan yang buruk kemudian kita tutup-tutupi atau suaminya melakukan buruk itu, bukan, tetapi bagaimana memperbaikinya gitu loh. Menjahitnya, memperbaikinya gitu. Nah, ini konsepnya. Kemudian yang ketiga, pakaian itu harus fit, harus pas, harus nyaman. Suami dan istri ini dia itu harus terus, kan manusia progres, dia harus terus mencari pasnya di mana. Jadi istri saya tuh senangnya tuh seperti apa, dia harus tahu suaminya tuh senangnya seperti apa, nggak sukanya seperti terus progres, harus terus mencari yang pasnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir, pakaian ini membuat kita terlihat indah, ya kan? Nah, jadi istri harus memperindah akhlak suaminya dan suami harus memperindah akhlak istrinya, dan ini semua dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Kalau kita berbicara tentang hak dan kewajiban istri, hampir semua orang udah tahu kan. Nah, sekarang ini ada yang namanya emansipasi wanita. Ketika istri menuntut haknya untuk diizinkan bekerja, saya agak curhat sepertinya. Jadi kayak gimana? Masya Allah. Jadi begini ya, di dalam Islam itu kalau kita lihat itu ada yang namanya syariat. Syariat ini mengatur segala sesuatunya, masih syari atau enggak, proporsional atau enggak. Jadi kalau yang namanya tadi disebutkan di surah An-Nisa kan, kalau yang namanya laki-laki mencari nafkah ya, untuk keluarganya, kemudian istri itu bagaimana menjaga harta suaminya, bagaimana dia mentarbiah anak-anaknya dan lain-lain. Ini yang penting-penting ini dulu, yang prioritas ini dilakukan. Kalau yang prioritas ini dilakukan ya, kemudian dia membantu suaminya bekerja, ini pahala berlipat gitu. Tetapi kalau dia bekerja dan melalaikan ini semua, ini bahkan terplesetlah seorang wanita ini. Makanya harus pas, harus proporsional. Ya, jadi yang mana dulu tugasnya gitu. Nah, di dalam Islam kalau nggak proporsional, artinya zalim gitu. Artinya zalim. Jadi kita harus proporsional betul, harus pas betul. Nah, pasnya seperti apa, masing-masing akan saling mengetahui. Gitu. Seperti misalnya gini, wanita yang bekerja di malam hari gitu kan, ini kan sebetulnya sebaiknya jangan sampai malam deh gitu. Ya kan? Nah, ini kan udah ada pas-pasnya kan gitu. Sebaiknya gimana? Sebaiknya jangan terlalu jauh dari rumah, sebaiknya ini, sebaiknya itu. Nah, ini tuh sudah diatur pas-pasnya seperti apa. Jangan sampai kalau ini melampaui batas, togok melampaui batas keluar, ya udah tidak proporsional. Artinya apa? Artinya jadi boleh. Merupakan kewajiban hanya menuntut hak gitu ya berarti ya Ustaz ya? Iya, sementara kan seluruhnya hak dan kewajiban itu semua sudah diatur. Gitu. Harus balance ya? Harus balance gitu. Kalau semuanya tidak mau diatur, dia ingin mengatur sendiri, bagaimana gitu? Benar, oke.